Kalian jangan mengaku sebagai seorang pakar cinta kalau belum membaca buku saya yang satu ini, yaitu buku Hakikat Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah ilmu kembali kepada kalian, tapi mungkin beda dari sebelumnya, yaitu tentang masalah di antara beberapa karya yang pernah saya miliki, yang pernah saya karang, yang pernah saya susun pada waktu dulu sebelum tahun 2010. Dan sampai saat ini masih buku yang saya susun masih ada. Dan siapa tahu di antara sahabat di sini ada yang ingin memilikinya, maka gampang. Sebetulnya bukan cuma satu yang saya karang buku waktu itu, banyak sebetulnya, karena memang saya ada kehobian di bidang ini. Saya waktu saya hobi dalam buku dalam mengarang beberapa buku, itu masih saya buta tentang masalah dunia maya. Beda dengan sekarang. Untuk kitab ini yang ingin saya bagikan kepada kalian, yaitu tentang kitab yang saya kasih nama buku Hakikat Cinta. Sekali lagi, buku ini namanya buku Hakikat Cinta. Buku ini dulu saya susun kurang lebih dari berapa bulan ya? Sekitar 2 bulan atau mungkin lebih. Kenapa saya sampai kelamaan menyusun buku ini? Biasanya kalau saya nyusun buku itu nggak lama. Biasanya sekitar 1 minggu udah selesai. Kok bisa secepat itu? Ya karena siang saya nyusun, malam saya nyusun, dan itu pun pakai bolpen. Bukan pakai ketik begini, karena saya masih belum punya HP secanggih sekarang. Artinya waktu itu saya menyusun dengan menggunakan buku biasa. Dan itu sudah biasa saya seperti itu pada masa-masa dahulu. Nah, kembali pada masalah buku Hakikat Cinta yang saya miliki ini, itu adalah buku sebuah gabungan antara syariat, thariqat, hakikat, makrifat, dan antara cinta, sastra, dan kata-kata motivasi. Jadi itu bukunya gabungan dari beberapa macam antara cinta, sastra, motivasi, syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Akhirnya jadilah sebuah buku yang saya kasih nama buku Hakikat Cinta. Karena dalam sastra itu ada 2 macam. Ada yang lebih mengutamakan kulit daripada isi, dan ada juga yang lebih mengutamakan isi daripada kulit. Nah, saya lebih mengutamakan isi daripada kulitnya. Artinya, saya lebih banyak bermain-main tentang masalah arti bahasa daripada bahasa itu sendiri. Karena memang saya setel sedemikian rupa, saya buat dengan seringkas-ringkasnya. Tapi walaupun sudah saya buat dengan seringkas-ringkasnya, tetap bukunya itu agak tebal, yaitu setebal 256 lembar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, dengan buku ini juga, bagi yang tunangan, mungkin yang sudah ada keinginan untuk nikah, sangat bagus, sangat tepat untuk dimiliki. Sebetulnya saya kurang paham tentang masalah cinta. Dari mana saya mendapatkan ilmu dari semua ini? Saya belajar dari sahabat-sahabat yang berpengalaman. Saya sering berkumpul dengan anak-anak muda khususnya. Saya belajar kepada mereka bagaimana itu cinta. Saya ambil semua hikmah yang mereka ceritakan kepada saya, dan kemudian saya satukan. Dan setelah saya satukan, akhirnya saya gabungkan dengan cinta, syariat, thariqat, hakikat, makrifat, dan kemudian saya satukan juga dengan kata-kata motivasi, dan juga saya gabungkan saya selingi dengan sastra untuk memperindah
bahasa. Dan yang paling menarik di buku ini, isinya itu sangat ringkas. Karena memang saya pingin buku yang seperti itu. Isinya sangat ringkas tapi luas maknanya, luas pengertiannya. Itu memang saya pingin. Makanya saya menyusun buku itu. Artinya dalam satu baris itu bisa memiliki arti. Andaikan saya perpanjang, mungkin butuh 1 lembar, atau mungkin 2 lembar, atau mungkin juga lebih dalam satu barisnya. Kenapa saya mengarang buku ini? Walaupun saya kurang mahir dalam dunia cinta, karena saya seringkali berkumpul dengan anak muda, entah siang maupun malam, kadang-kadang satu malam suntuk, cerita-cerita tentang apa, tentang pengalaman mereka, ya canda tawa lah. Nah, karena mereka selalu banyak bertanya kepada saya tentang hal ihwal, tentang masalah cinta. Makanya, karena saya sudah agak capek untuk menjelaskan kepada mereka, akhirnya ya saya jadikan sebuah buku, saya rangkum dalam sebuah buku khusus yang saya kasih nama Buku Harga Cinta, dan dari sanalah saya tidak perlu lagi menjelaskan kepada sahabat-sahabatku semuanya. Kalian jangan mengaku sebagai seorang pakar cinta kalau belum membaca buku saya yang satu ini, yaitu buku Hakikat Cinta. Banyak memang saat ini anak muda yang memang sudah pandai dalam dunia bercinta. Tapi sepertinya mereka juga masih perlu belajar tentang buku ini. Karena setahu saya, untuk menuju cinta yang sebenarnya, menuju cinta yang hakiki, itu tidaklah mudah. Jadi perlu ya kalian baca. Insya Allah kalau sampean sudah membacanya, sampean bakal menjadi orang yang mahir dalam dunia cinta. Nanti sampean akan tahu seperti apa cinta yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah melihat banyak fakta di lapangan yang saya tahu dari kalangan anak muda. Banyak itu orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang pakar cinta, tapi setelah saya lihat ternyata keluar dari pengakuannya itu tak sesuai dengan pengakuannya itu. Tapi insya Allah mulai saat ini kalian akan menjadi seorang pakar cinta, karena mulai saat ini akan memiliki bukunya. Di mana letaknya? Tinggal ini di bawah video ini, di deskripsi, tinggal kalian download, kemudian langsung install di HP-nya. Karena dalam dunia cinta menurut saya tidak harus yang perlu belajar hanya anak-anak muda. Menurut saya tidak. Sampai orang-orang yang sudah punya keluarga juga masih perlu belajar. Bahkan sudah banyak fakta di lapangan, orang yang berkeluarga kelihatannya itu harmonis, padahal ada permasalahan besar dalam batinnya antara dia dan dia. Awalnya buku ini saya buat dengan melalui tulisan tangan. Kemudian saya rubah, ketik pakai T9 pada saat waktu itu HP masih belum begitu canggih. Tapi pada akhirnya karena saya sudah memiliki semacam Android, hanya saya ketik melalui Android. Dan pada akhirnya saya punya kesempatan lagi, saya perbaiki lagi, terus saya perbaiki lagi. Ya, kemudian saya jadikan sebuah file PDF dan akhirnya saya jadikan sebuah aplikasi. Nah, buku ini artinya apa? Buku ini membutuhkan waktu pemrosesan yang sangat panjang. Masih dari segi susunannya, sampai dalam dunia pengetikannya, sampai juga dalam dunia saya buat aplikasinya. Jadi aplikasi ini memang saya juga yang membuat, bukan siapa-siapa. Cuma saya pakai sebuah software khusus untuk membuat aplikasi ini. Banyak buku cinta, tapi saya ingin merasakan di dalam buku ini, saya ingin merasakan rasa yang baru. Makanya saya buat seringkas mungkin. Tapi walaupun sudah saya ringkas, tetap bukunya agak tebal. Sebetulnya untuk membuat sebuah sastra
tentang masalah cinta itu sangat mudah bagi orang-orang yang berpengalaman. Tapi tidaklah semudah itu apabila cinta digabungkan dengan mahabbatullah, dengan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tidak semudah itu. Butuh pemikiran yang sangat kuat. Dan itu pun saya tidak merasa mampu terkecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang saya masih belum merasa kuat menyusun buku itu. Bahkan setiap kali saya baca bukunya, seperti saya merasa ini bukan buku saya, ini bukan susunan saya, tapi ini adalah pertolongan dari Allah langsung, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara instannya itu mudah, karena buku ini memang tidak saya perbarui sampai sekarang. Jadi nanti apabila setelah diinstal di HP, kemudian ada laporan ini versi lama, udah oke aja. Sesudah itu biasanya menghilang. Coba klik lagi, maka akan muncul aplikasinya. Dan di sana ada pengaturan-pengaturan. Nah, setiap kali sampean buka ada bunyi suara, karena kayak membuka buku biasa. Maka bila ada suara, jika ingin dihilangkan suaranya, tinggal sampean masuk pada gambar ikon audio, kemudian buang tanda centang yang ada di sana. Maka otomatis setiap membuka lembaran-lembaran buku hakikat cinta atau lembaran-lembaran hakikat cinta, aplikasi hakikat cinta tidak akan lagi berbunyi. Oleh karenanya, apabila dalam buku tersebut banyak sampean menemukan beberapa kesalahan, maka sebelumnya sangat dan sangat saya mohon maaf dan mohon diperbaiki untuk demi kesempurnaan buku yang satu ini. Jadi perlu ya kalian baca. Insya Allah kalau sampean sudah membacanya, sampean bakal menjadi orang yang mahir dalam dunia cinta. Nanti sampean akan tahu seperti apa cinta yang sesungguhnya. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali besok insya Allah.